Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silvi Sandi Putri, NPM 1006060390037 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pembentukan Kokristal sebagai Upaya Peningkatan Kelarutan dan Laju Disolusi Obat BCS kelas 2. Kelarutan merupakan salah satu sifat fisikokimia yang penting dalam absorpsi obat ke dalam sistemik. Kelarutan berhubungan erat dengan disolusi dan ketersediaan hayati obat atau bioavailabilitas. Bahan aktif farmasi dengan kelarutan yang baik memiliki disolusi dan bioavailabilitas obat yang baik. Sebaliknya, bahan aktif farmasi dengan kelarutan rendah memiliki disolusi dan bioavailabilitas yang rendah juga. Biopharmaceutical Classification System atau BCS merupakan model eksperimental yang mengukur permeabilitas dan kelarutan dalam kondisi yang ditentukan. Bahan aktif farmasi yang mempunyai kelarutan rendah namun memberikan daya serap membran yang cepat atau permeabilitasnya tinggi termasuk ke dalam BCS kelas 2. Untuk mengatasi kelarutan yang rendah, maka diperlukan suatu metode yang dapat meningkatkan kelarutan dari bahan aktif tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah kokristalisasi. Kokristalisasi merupakan modifikasi fisika untuk meningkatkan kelarutan bahan aktif farmasi dengan pembentukan kokristal. Kokristal sendiri merupakan material padatan gabungan dari bahan aktif farmasi sebagai COS dan kofomer sebagai gas yang dihubungkan oleh ikatan non-kovalen seperti ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini terjadi antara atom H dengan atom F, O, dan N. Ikatan hidrogen yang terbentuk akan meningkatkan kelarutan dari bahan aktif farmasi. Ketika kelarutan meningkat, maka disolusinya pun akan meningkat. Struktur kokristal dihubungkan oleh ikatan antar molekul membentuk suatu formasi supramolekul sinton. Sinton ini dapat berupa homosinton atau antara dua gugus fungsi yang sama atau heterosinton yaitu interaksi antara dua gugus fungsi yang berbeda. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah satu, bagaimana metode pembuatan kokristal, dua, bagaimana karakterisasi dari kokristal yang terbentuk, tiga, bagaimana pengaruh pembentukan kokristal terhadap peningkatan kelarutan dan laju disolusi dari bahan aktif farmasi. Dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui metode pembuatan kokristal, mengetahui karakterisasi dari kokristal yang terbentuk, dan mengetahui pengaruh pembentukan kokristal terhadap peningkatan kelarutan dan laju disolusi bahan aktif farmasi. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan manfaat eksplorasi ilmu pengetahuan dalam hal kajian modifikasi sifat fisikokimia bahan aktif BCS kelas 2. Metode pembuatan atau screening kokristal dibagi menjadi solvent base yaitu solvent evaporation dan slurry conversion, grinding yaitu neat grinding dan solvent drop grinding, serta teknik lain seperti hot melt extraction dan anti-solvent addition. Pemilihan metode pembuatan kokristal ini harus mempertimbangkan sifat fisikokimia dari bahan aktif dan kopomer itu sendiri. Namun untuk menentukan metode kokristal yang paling cocok, itu masih bersifat empiris, di mana secara umum metode atau screening kokristal yang banyak digunakan adalah teknik penguapan secara lambat atau solvent evaporation dan penggilingan. Padatan hasil kokristalisasi selanjutnya dikarakterisasi untuk memastikan terbentuknya kokristal menggunakan beberapa analisis. Yang pertama adalah analisis pola difraksi, berfungsi untuk mengkonfirmasi pembentukan kokristal karena dapat mendeteksi fase kristal baru yang terbentuk dengan membedakan pola difraksinya. Berikut merupakan instrumen yang digunakan, yaitu PXRD dan contoh dari difraktogram PXRD. Selanjutnya adalah analisis gugus fungsi, yang berfungsi untuk menganalisis adanya gugus fungsi dan terbentuknya ikatan hidrogen di dalam kokristal. Berikut adalah instrumen yang digunakan adalah FTIR dengan contoh spektrum FTIR. Yang selanjutnya adalah analisis morfologi kokristal yang berfungsi untuk melihat morfologi atau bentuk dari kokristal yang dihasilkan. Berikut merupakan instrumen yang digunakan yaitu SEM, scanning electron microscopy dengan hasil dari SEM yaitu berupa mikrofoto. Selanjutnya adalah analisis termal, yang berfungsi untuk mengevaluasi perubahan sifat termodinamika dari kokristal yang melibatkan fase endoterm dan eksoterm ketika kokristal dipanaskan. Berikut merupakan instrumen yang digunakan, yaitu differential scanning calorimetry atau DSC, dan hasil dari DSC yaitu berupa termogram. Berdasarkan hasil studi literatur, bahan aktif farmasi yang memiliki kelarutan rendah atau termasuk ke dalam obat BCS kelas 2, meningkat kelarutan dan laju disolusinya ketika dibuat menjadi bentuk kristal. Contoh yang pertama adalah obat glimepiride dengan alkoformer asam oksalat, di mana metode screening yang digunakan adalah solvent growth finding, dan pembentukan kristal dikonfirmasi oleh instrumen FTIR, DSC, XRD, dan SEM, di mana terjadi peningkatan kelarutan dan laju disolusi dibandingkan dengan glimepiride murninya.
Selanjutnya adalah pirimetamin dengan coformer ibuprofen, di mana metode yang digunakan adalah solvent drop grinding dan dikonfirmasi oleh instrumen DSC, SAD, dan mikroskop polarisasi, menunjukkan peningkatan kelarutan dibandingkan dengan pirimetamin murni. Obat yang selanjutnya adalah trimethoprim dengan coformer nikotinamida, menggunakan metode solvent evaporation dan telah dikonfirmasi dengan instrumen FTIE, DTA, XRD, dan mikroskop polarisasi, menunjukkan peningkatan kelarutan dan laju disolusi dibandingkan dengan trimethoprim murni. Yang terakhir adalah obat meloxicam dengan coformer asam malonat, dengan metode yang digunakan adalah metode Slurry dan telah dikonfirmasi pembentukan kokrisalnya dengan instrumen XRD dan SDSC, menunjukkan peningkatan kelarutan dan laju disolusi dibandingkan dengan meloxicam murni. Dari hasil pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa metode pembuatan kokisal ini dapat dibagi menjadi solvent base, contohnya soft evaporation dan slurry conversion, grinding yaitu neat grinding dan solvent drop grinding, serta teknik lainnya seperti hot melt extraction dan anti-solvent addition. Karakterisasi untuk memastikan terbentuknya kokristal menggunakan metode analisis thermal, analisis difraksi sinar X, analisis gugus fungsi, dan analisis morfologi dengan mikroskopi. Pembentukan kokristal telah terbukti meningkatkan kelarutan dan laju disolusi dari obat BCS kelas 2 seperti klimepirid, trimetamin, trimethoprim, dan meloxicam dibandingkan dengan bentuk murninya. Berikut adalah data pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.